Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Noviuliana Diniati dengan NIM 19026077. Perkenalkan, nama saya Mutia Dwianinda, NIM 19026071. Perkenalkan, saya Uswatun Hasana dengan NIM 190261110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ghayatul Qurbi, NIM 19026044. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizky Adelia, NIM 19026107. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan nomor NIM 19026069. Saya Witri Rahmadani, NIM 19026113. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari, NIM 19026119. Baiklah teman-teman, penjelasan yang pertama mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia akan dijelaskan oleh Mutia Dwi Aninda. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, abad ke-7 Masehi. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, berita itu menyatakan bahwa adanya orang Tasik atau disebut juga dengan Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Yang kedua, abad ke-11 Masehi. Didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangka tahun 1082 Masehi. Yang ketiga, tahun 13 Masehi. Didasarkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad 1258 Masehi, berita dari Marco Polo 1292 Masehi, batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai 1297 Masehi, dan berita dari Ibnu Battuta 1345 Masehi. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Oke, terima kasih kepada Mutia. Materi selanjutnya mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia akan disampaikan oleh Witri Ramadhani. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terdapat 3 teori, yaitu yang pertama adanya teori Gujarat. Teori ini merupakan pendapat tokoh yang bernama dari J. Pitnapel dan Snoch Hurgorje yang berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Dajjadiningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Orang Persia yang masuk ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-12 Masehi. Yang ketiga adanya teori Mekah atau teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Oke teman-teman, materi selanjutnya mengenai penyebaran agama Islam di Nusantara akan disampaikan oleh Tasya Rizky Adelia. B. Penyebaran agama Islam di Indonesia. 1. Berdagang. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah pedalaman. Awalnya, para pedagang menyebarkan Islam hanya pada masyarakat pelabuhan. Tetapi karena transaksi antara masyarakat pedalaman dan masyarakat pelabuhan berlangsung terus,
Yang kedua, dakwah. Penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh mubalik, guru agama yang dikenal dengan sebutan wali songo. Strategi dakwah yang mereka terapkan telah berhasil meluaskan wilayah pengaruh Islam ke Banjarmasin, Itu, Ternate, serta Lombok. Yang ketiga, perkawinan. Perkawinan adalah dengan cara banyaknya para pedagang yang datang dari berbagai daerah dan menikah dengan penduduk setempat. Jika wanita yang dinikahinya berasal dari golongan elit, setidaknya akan berpengaruh dan mendukung bagi proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu kesenian. Penyebaran agama Islam melalui jalur kesenian disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu, kebudayaan para pra-Islam masih sangat kuat dan menyebabkan para mubalik memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar Islam. Yang kelima yaitu ada pendidikan. Fasilitas pendidikan berupa pesantren mulai dibentuk. Para santri yang berhasil lulus di pesantren tersebut kemudian kembali ke daerah asalnya dan menyebarkan agama Islam. Yang keenam yaitu politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Raja memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan dan tauladan bagi rakyatnya. Yang ketujuh, tasawuf. Tasawuf berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad 13 dan 18. Dalam hal ini, ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan dan biasanya ahli tasawuf mempunyai keahlian tertentu yang ada pada dirinya. Terima kasih kepada Tasya. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gayatul Qurbi. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai pokok-pokok ajaran Islam di Indonesia. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Ajaran Islam dituliskan dalam Al-Quran dan Hadis. Pemaknaan konsep ajaran Islam yaitu pertama, berserah diri kepada Allah dengan merealisasikan tauhid. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh kekuatan. Ini merupakan bukti kebenaran pengakuan iman, disertai ketundukan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, harus berlepas diri dan membenci perbuatan syirik dan pelakunya. Yang keempat, iman. Iman adalah kepercayaan hati pada apa yang telah difirmankan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang disabdakan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang kelima, akhlak. Akhlak merupakan kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dengan kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Gea. Materi berikutnya mengenai peninggalan dan pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia akan dijelaskan oleh Yuliana Sari. Peninggalan dan pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia. A. Peninggalan berupa masjid. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahmah Banda Aceh, merupakan salah satu masjid yang paling indah di Asia Tenggara. Masjid ini terletak di Aceh. Masjid ini memiliki 5 menara dan menara tertinggi terletak paling depan masjid dengan ketinggian 51 meter. Kedua, Masjid Raya Medan, terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Masjid ini dibangun oleh Sultan dari Kerajaan Delhi yang bernama Sultan Makmum Al-Rashid Perkasa Alansyah yang dibangun pada tahun 1906. Masjid yang ketiga yaitu Masjid Agung Banten. Masjid ini didirikan pada tahun 1652. Dibangun pada masa Sultan Abdul Mufakir. Perancang bangunan menara ini ialah seorang Indo-Belanda yang beragama Islam yang bernama Lucas Chardel. Karena jasanya ia membangun menara ini, ia mendapatkan gelar dari Sultan yaitu adalah Pangeran Wiraguna. 4. Masjid Agung Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Selain sebagai pusat pemerintahan, Demak juga menjadi pusat kegiatan dakwah para wali songo pada masa pemerintahan Raden Patah. Yang kelima, Masjid Agung Yogyakarta, terletak di lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat alun-alun utara. Masjid ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama merupakan bagian utama yang dibangun pada tahun 1773 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, Raja Kerajaan Mataram Islam pertama. Oke, terima kasih kepada Yuliana Sari. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia.
Peninggalan itu berupa istana. Yang pertama itu adalah Istana Maimun. Istana Maimun ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Delhi, Sumatera Utara. Berdasarkan prasasti yang terdapat pada tangga-tangga Istana Maimun ini didirikan pada tahun 1888 yang Kerajaan Delhi ini pun dipimpin oleh Sultan Makmun Ala Rayed Perkasa Alam Shah. Istana selanjutnya adalah Istana Siak Sri Indrapura. Istana ini terletak di Provinsi Riau sekitar 120 km dari kota Pekanbaru. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1732 oleh Sultan Syarif Hasim. Peninggalan selanjutnya adalah seni ukir. Dalam agama Islam pun dilarang untuk melukiskan atau membentuk makhluk hidup, apalagi manusia. Di Indonesia pun peraturan ini sangat berlaku. Jadi majunya seni pahat pada zaman purba tidak berlaku pada zaman media seperti ini kecuali di Bali. Peninggalan selanjutnya adalah tentang kesusastraan. Jadi sastra ini banyaknya berkembang pada daerah-daerah seperti daerah Selat Malaka dan di Jawa. Nah, di Bali juga terdapat peninggalan berupa sastra, tetapi tidak dibahas secara rinci karena sastra di Bali ini sesungguhnya lebih dikenal pada zaman purba. Terima kasih kepada Raffi. Ke teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninggalan dan pengaruh Islam terhadap kubur Indonesia berupa makam. Nah, menurut Sukmono, arti makam tidak jauh berbeda dengan sandi. Makam merupakan tempat kediaman yang terakhir dan yang abadi, diusahakan untuk menjadi perumahan yang sesuai dengan orang yang dikubur di situ dan dengan alam yang sudah berganti. Terutama pemakaman para raja yang layaknya seperti istana. Pemakaman itu merupakan satu gugusan cangkup-cangkup dan jirat-jirat yang dikelompokkan menurut hubungan kekeluargaan, yang mana gugusan ini dibagi dalam berbagai halaman yang dipisahkan oleh tembok-tembok tetapi dihubungkan dengan gapura-gapura, dan biasanya ada sebuah masjid menjadi pelengkap. Contohnya saja makam Sultan Iskandar Muda. Terima kasih kepada Gea. Oke teman-teman, materi berikutnya mengenai peninggalan berupa budaya akan dibacakan oleh Uswatun Hasanah. Baiklah, saya akan membacakan tentang peninggalan berupa budaya. Ada upacara grebek yang ada di daerah Demak, Jawa Tengah. Merupakan upacara tradisional keagamaan yang berasal dari para wali dan dilaksanakan bertepatan pada Hari Raya Idul Adha. Yang kedua adalah Pesta Tagwe di Pariaman, yaitu untuk mengenang kegigihan Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW, dalam membela Islam. Selanjutnya ada kebudayaan yang ketiga, yaitu budaya Dukder di Semarang, yang diselenggarakan sebagai pertanda akan masuknya bulan puasa atau bulan Ramadan. Yang keempat ada upacara sekaten di Yogyakarta untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, dan upacara ini sudah menjadi kebiasaan di daerah Keraton, Surakarta, Yogyakarta, dan di daerah Cirebon. Selanjutnya yang kelima ada seni tradisional Betawi yang bercorak Islam seperti gambang kromong, orkestra, gambus, dan lenong. Terima kasih kepada Atun. Baiklah teman-teman, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Witri Ramadhani. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Sejarah Indonesia masa Islam memperlihatkan corak, sifat-sifat, dan ciri tersendiri, terutama sekali karena pengaruh agama dan peradaban Islam. Islam adalah sebuah agama yang sangat berpengaruh terhadap seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri, karena mampu mengubah paradigma dan cara berpikir masyarakat Indonesia, baik itu berupa akidah, ketauhidan, ibadah, dan keesaan kepada Tuhan. Sehingga Islam sangatlah tumbuh pesat di Indonesia, bahkan di dunia. Indonesia dikenal dengan budaya Islam. Pengaruh Islam terhadap Indonesia sangatlah pesat, bahkan hingga sekarang. Seperti tata cara ibadah, bahkan seni Islam, sangatlah berkembang di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Namun, seperti yang kita ketahui,
Islam dibawa dari Arab oleh para pedagang dan mereka datang ke Indonesia ialah dengan secara damai. Indonesia sebelum datangnya Islam ke Indonesia sudah menganut agama Hindu-Buddha. Ketika Islam datang, uniknya budaya terdahulu tidak mudah untuk dihilangkan, namun Islam mengadopsi budaya tersebut dan dikenallah sebagai Islamisasi budaya. Islam juga mempengaruhi berbagai ilmu pengetahuan, seni dan lainnya. Seni-seni yang indah seperti kaligrafi, syair-syair, bangunan-bangunan yang indah, dan lainnya. Kesimpulannya yaitu, masuknya Islam ke Indonesia dalam prosesnya memunculkan beberapa pendapat sehingga muncul 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, Makkah atau Arab, dengan penyebaran agama Islam di Nusantara melalui cara berdagang, dakwah, perkawinan, kesenian, pendidikan, tasawuf, dan politik, sehingga dari masuknya Islam ke Indonesia tersebut adanya peninggalan dan pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Salah satunya mampu mengubah paradigma dan cara berpikir masyarakat, baik itu berupa akidah, ketauhidan, ibadah, dan keesaan Tuhan, sehingga Islam sangat tumbuh pesat di Indonesia, bahkan di dunia dan lainnya.